Picu, picu, picu. Halo, ya Jody Ibrahim. Channel ini membahas seputar pemain Indonesia yang main di luar negeri dan membahas sepak bola Asia atau bola nasional secara umum lah. Ini ada kabar terbaru dari timnas U24 yang bermain di Asian Games. Ya, nggak terbaru juga sih ya kabar kemarin di hari Selasa lalu ini ada pertandingan Indonesia melawan Kyrgyzstan nih di Zhejiang Normal University Stadium di kota Zhejiang. Ini Indonesia di partai perdana menghadapi Kyrgyzstan. Ya, ini total semua pemain yang bermain di Liga 1. Hanya Ramadan Sananta yang batal akhirnya ikut rombongan timnas U24. Karena semua strikernya cedera semua ya, itu ya, persis ya. Siapa Jauhari, si strikernya yang Spanyol tuh pulang. Kayaknya nggak ada striker sama sekali, jadi nggak dibolehin, nggak ikut dalam rombongan Asian Games. Ya walaupun sebelumnya awalnya dia rencana diikutkan ke rombongan timnas U24 di Asian Games. Ya Indonesia menghadapi Kyrgyzstan sendiri. Berikut susunan pemain utamanya ya. Ini ada beberapa pemain U23 ataupun timnas pemain senior ya. Ini ada Hernando yang udah banyak bermain di U23 sama di AFF sama kualifikasi Piala Asia yang kemarin ya. Dan ada juga Robi Darwis nih pemain muda yang U19. Ada Rizky Ridho, ini pemain udah kenyang pengalaman juga nih di timnas senior juga udah banyak nih capsnya. Dan ada Andi, Haikal dan Taufani ini pemain yang dari SEA Games ya. Dan ada Rahmat Irianto juga yang udah banyak capsnya di timnas senior, dan Abimanyu yang ya ada beberapa caps juga di timnas senior, cuman kayaknya udah lama juga dia nggak main di timnas senior. Dan Egy yang bermain di timnas senior kemarin ya, yang nyetak gol lawan Turkmenistan di uji coba beberapa waktu lalu. Dan ada juga Titan nih ya, pemain Bayangkara, dan ya Ramai Rumakik pemain Persipura. Dan ini berikut susunan line up-nya ya. Di atas kertas ini membentuk formasi 4-3-3. Ini Irianto jadi gelandang bertahan nih di pertandingan perdana timnas U24 menghadapi Kyrgyzstan. Ya ini kuota pemain seniornya cuman Andi Setio. Jadi di Olimpiade dibolehin bawa minimal 3 pemain senior ya yang usianya di atas 24 tahun. Dan Irianto ini jadi gelandang, dan ya cuman Andi Setio pemain Persikabo ya yang bermain sebagai back tengah. Ini kuota timnas seniornya cuma 1 ya yang dibawa sama timnas Indonesia. Dan ini berikut line up-nya, susunan pemain utama di pertandingan perdana kemarin Asian Games. Ya, ini Indonesia di babak pertama hanya bermain imbang dengan skor kacamata ya. Ini tampaknya Indonesia juga sulit menembus pertahanan Kyrgyzstan. Ya ini babak pertama agak mandek mainnya. Ini Indonesia nggak mampu mengembangkan sistem penyerangannya di babak pertama. Ini jadi skor hanya imbang dengan kacamata 0-0. Ini sebenarnya passesnya cukup banyak ya kalau lihat di statistik nanti nih. Di babak pertama sebenarnya cukup banyak operan. Tapi ini di babak pertama sebenarnya Indonesia hampir kejebolan nih. Pemain Kyrgyzstan sudah ada tinggal berhadapan dengan Hernando
Hernando juga udah kelewat, cuman ya berhasil ditepis sama Hernando tendangannya pemain Kyrgyzstan. Dan ya di babak kedua ini Ramai Rumakik akhirnya ini memberikan solusi dari penyerangan timnas yang buntu. Ini di menit 57-an lah. Ini dia melakukan aksi individu nih, menggocek pemain Kyrgyzstan dan dia berhasil menceploskan bola ke gawangnya Kyrgyzstan di menit 57-an. Dan ini di extra time, ini wasit ngasih extra time banyak banget nih. 10 menit ada dikasih waktu extra time. Ini anaknya Jackson Eftiago, Coach Jackson, pelatih Persipura ya, yang lama melatih Persipura. Ini anaknya berhasil cetak gol penutup kemenangan timnas nih di extra time menit 93. Ini lewat kesalahan backnya Kyrgyzstan yang berhasil eksekusi jadi gol sama Hugo Samir, anaknya Jackson Eftiago. Dan ya ini kiper Kyrgyzstan juga maju dan si Hugo Samir berhasil menceploskan bola ke dalam gawangnya Kyrgyzstan. Dan pertandingan berakhir dengan skor 2-0. Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di Asian Games. Ini poin penting supaya biar bisa lolos ke ronde selanjutnya di Asian Games. Ya ini Asian Games sendiri ini skuad timnasnya nggak banyak pemain yang bisa dipanggil ya, karena ini juga bukan kalender FIFA. Ini bertabrakan dengan kompetisi Liga 1 dan klub ya memang sebenarnya sih nggak mewajibin buat pemainnya buat dilepas karena bukan kalender FIFA ya. Ini hanya ini aja kompromi klub dengan jajaran official atau pelatih timnas. Dan ini statistik dari pertandingan tadi, ini lebih produktif Indonesia ya. Percobaan tembakannya berbeda 4, tapi ya akurasinya yang mengenai sasaran sama-sama 3 ya. Dan ini bisa dilihat akurasi umpannya mencapai 88% di pertandingan tadi. Ya walaupun ya tadi lebih banyak buntu ya di babak pertama, alur penyerangannya di babak pertama tadi, dan di babak kedua akhirnya si Rumakik berhasil ngebuka jalan yang buntu penyerangan timnas jadi gol perdana dia di Asian Games. Dan ya ini akhirnya dia main lagi ya di timnas setelah sekian lama dia nggak dipanggil. Ini main di timnas U24. Dan ini klasemen sementara grup F Asian Games. Ini Korea Utara juga di pertandingan lain juga menang 2-0 lawan Taiwan atau Chinese Taipei. Dan ini di Asian Games sendiri juga ini timnas U24 ya. Sebenarnya sih ini U23 karena harusnya dimainin tahun lalu ya di 2022. Di Asian Games diundur jadi tahun ini ya, dan usianya tinggal ditambahin 1 tahun jadi U24. Ya ini para negara-negara Asia udah ngirimin pemain-pemainnya di Asian Games. Sebenarnya Korea Selatan banyak nurunin pemain-pemainnya yang bermain di luar negaranya ya. Ada yang main di Liga Belgia dipanggil, dan ya pemain-pemain yang merumput di luar dipanggil. Kayaknya nih Korea Selatan pengen ngebidik emas lagi nih di Asian Games setelah terakhir Korsel bisa meraih medali emas di Asian Games di Indonesia ya. Oke, thank you.